Majapahit pada tahun 1350 sampai 1389 mencapai masa keemasannya di bawah pemerintahan Prabu Hayam Wuruk yang bergelar Rajasa Negara yang didampingi oleh Mahapatih Gajah Mada, Aditya Warman, serta Empu Nala. Sehingga pada masa tersebut Majapahit kekuasaannya hampir meliputi seluruh Nusantara. Majapahit berkembang sebagai kerajaan maritim sekaligus kerajaan agraris. Hayam Wuruk adalah putra Tribhuwana Wijaya Tunggadewi, yaitu raja ketiga Majapahit. Hayam Wuruk dilahirkan pada tahun 1334 Masehi yang konon bertepatan dengan gempa bumi di Pabanyu Pindah. Nama Hayam Wuruk sendiri berarti ayam yang masih muda atau ayam yang terpelajar. Hayam Wuruk naik tahta ketika berusia 16 tahun. Dia menikah dengan Padukasori atau Parameswari. Hayam Wuruk mempunyai 2 orang anak, yaitu Nagarawardhani atau Bri Lasem yang lahir dari Padukasori dan Bri Wirabumi yang lahir dari istri Selir. Perkawinan Hayam Wuruk dengan Padukasori yang masih saudara sepupu putri dari Bri Prameswara, yaitu Raja Wijaya Rajasa dari Wengker, terjadi pada tahun Saka 1279, yaitu setelah kegagalan perkawinannya dengan Dyah Pitaloka, yaitu putri Raja Linggabuana dari Kerajaan Pasundan. Pada masa pemerintahan Prabu Hayam Wuruk, Keraton Majapahit diperkirakan telah dipindahkan ke Trowulan, Mojokerto. Trowulan adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Kecamatan ini terletak di bagian barat Kabupaten Mojokerto yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Jombang. Trowulan terletak di jalan negara yang menghubungkan Surabaya menuju ke Yogyakarta. Di kecamatan ini terdapat puluhan situs bangunan, arca, gerabah, dan pemakaman peninggalan kerajaan Majapahit. Diduga kuat pusat kerajaan berada di wilayah ini yang ditulis oleh Empu Prapanca dalam kitab Kakawin Nagarakertagama dan dalam sebuah sumber Tionghoa dari abad ke-15. Ketika Gayatri wafat, maka Tribhuwana Tunggadewi turun tahta dan menyerahkan kepada anaknya, yaitu Hayam Wuruk yang dilahirkan pada tahun 1334 Masehi itu atas perkawinannya dengan Kertawardhana. Hayam Wuruk memerintah dengan gelar Rajasa Negara pada tahun 1350 sampai 1389 dengan Gajah Mada sebagai patihnya. Dalam Rakyan Mantri Ripakirakiran terdapat seorang pejabat yang terpenting, yaitu Rakyan Mapatih atau Patih Hamangkubumi. Pejabat ini dapat dikatakan sebagai Perdana Menteri yang bersama-sama Raja dapat ikut melaksanakan kebijaksanaan pemerintah. Selain itu, terdapat pula semacam Dewan Pertimbangan Kerajaan yang anggotanya para sanak saudara Raja yang disebut Bathara Sapta Prabu. Majapahit memiliki struktur pemerintahan dan susunan birokrasi yang teratur pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, dan tampaknya struktur dan birokrasi tersebut tidak banyak berubah selama perkembangan sejarahnya. Raja dianggap sebagai penjelmaan dewa di dunia dan ia memegang otoritas politik tertinggi. Sebagai kepala pemerintahan, Raja atau Ratu Majapahit bergelar Bathara Prabu atau Bri Prabu atau Sri Maharaja. Para anggota keluarga kerajaan diberi gelar Bathara atau Bri dari mandala tertentu, misalnya Bri Kahuripan, Bri Daha, Bri Tumapel, dan sebagai lainnya. Sesuai dengan keseimbangan gender, gelar Bri Tumapel, Bri Paguhan, dan Bri Wengker dijabat oleh pria, sedangkan gelar Bri Lasem
Bre Pajang dan Bre Kabalan jatah untuk wanita. Adapun gelar Bre Kahuripan serta Bre Daha sebagai daerah poros Aksis Region boleh disandang pria ataupun wanita asalkan hubungan kerabatnya dekat dengan Sang Prabu. Apabila anggota keluarga kerajaan cukup banyak, mandala diperluas menurut kebutuhan. Misalnya Bre Mataram, Bre Matahun, Bre Wirabumi, dan lain sebagainya. Pejabat pemerintahan di bawah raja yaitu Patih Amangkubumi bertugas memberi perintah dan arahan tentang jalannya pemerintahan di negara bawahan atau daerah. Dalam negara Kertagama disebutkan bahwa para patih negara bawahan dan para pembesar lainnya berkumpul di Kepatihan Majapahit yang dipimpin oleh Patih Gajah Mada. Di bawah Raja Majapahit terdapat pula sejumlah raja daerah yang disebut Paduka Batara. Mereka biasanya merupakan saudara atau kerabat dekat raja dan bertugas dalam mengumpulkan penghasilan kerajaan, penyerahan upeti, dan pertahanan kerajaan di wilayahnya masing-masing. Dalam prasasti Wingun Pitu bertahun 1447 Masehi disebutkan bahwa pemerintahan Majapahit dibagi menjadi 14 daerah bawahan yang dipimpin oleh seseorang yang bergelar Bre. Daerah-daerah bawahan tersebut antara lain Daha oleh Bre Daha yaitu Dyah Wiyat Sri Raja Dewi yang merupakan adik kandung dari Tribuana Tunggadewi, ibu dari Raja Hayam Wuruk. Wengker oleh Raja Wijaya Rajasa, Mataun oleh Raja Rajasawardana, Lasem oleh Bre Lasem, Pajang oleh Bre Pajang, Paguhan oleh Raja Singawardana, Kahuripan oleh Tribuana Tunggadewi yaitu ibu dari Raja Hayam Wuruk, Singasari oleh Raja Kertawardana yaitu ayah dari Raja Hayam Wuruk, Mataram oleh Bre Mataram yaitu Wikramawardana, seorang keponakan dari Raja Hayam Wuruk, Wirabumi oleh Bre Wirabumi yaitu anak dari Hayam Wuruk dari istri selir, Pawanuhan oleh Putri Surawardani, Jagaraga, Kabalan, Singapura. 5 daerah atau provinsi menurut kiblat yaitu utara, timur, selatan, barat, dan pusat yang disebut mancanegara masing-masing diperintah oleh juru pangalasan atau adipati yang bergelar Rakyan. Raja dan juru pangalasan adalah pembesar yang bertanggung jawab, namun dalam pemerintahannya dikuasakan kepada patih. Dalam pemerintahan, di pusat segala urusan pemerintahan menjadi tanggung jawab Patih Amangkubumi yaitu Gajah Mada, Demung, Kanuruhan, Rangga, dan Tumenggung. Lain halnya dengan pemerintahan di seberang lautan yang merupakan wilayah Majapahit. Raja-raja dan pembesar daerah bawahan berdaulat penuh. Kewajiban utama daerah bawahan kepada Majapahit yaitu menyerahkan upeti tahunan dan menghadap raja pada waktu yang ditetapkan sebagai tanda kesetiaan dan pengakuan terhadap kekuasaan Majapahit. Untuk mengawasi wilayah Majapahit yang begitu luas, maka Majapahit memiliki armada lautan yang sangat besar dan ditakuti oleh negara-negara lainnya. Armada ini ditempatkan di Lautan Teduh dan di pantai utara Pulau Jawa, dan juga berusaha menjalin persahabatan dengan negara-negara tetangga yang diistilahkan Mitre Kasatata, yang berarti sahabat atau sahabat sehaluan atau hidup berdampingan secara damai. Dalam kehidupan ekonomi, kerajaan Majapahit masih mencerminkan sebagai negara agraris karena aspek agraria lebih menonjol dibandingkan perdagangan antar pulau.
Pemerintahan Majapahit selalu berusaha meningkatkan pertaniannya dengan memperbaiki dan memelihara tanggul sepanjang sungai untuk mencegah banjir, dan di samping itu untuk memperbaiki jalan-jalan jembatan untuk memperlancar lalu lintas perdagangan. Komoditi perdagangan Majapahit adalah beras dan rempah-rempah. Daerah-daerah pelabuhan seperti Canggu, Surabaya, Gresik, Sedayu, dan Tuban menjadi pusat perdagangan karena menumpang barang dagangan berupa hasil bumi dari daerah pedalaman. Menurut catatan Wang Dayuan, pedagang Tiongkok, komoditas ekspor Jawa pada saat itu adalah lada, garam, kain, dan burung kakak tua. Sedangkan komoditas impornya adalah mutiara, emas, perak, sutra, barang keramik, dan barang dari besi. Mata uangnya dibuat dari campuran perak, timah putih, timah hitam, dan tembaga. Selain itu, catatan Odorico da Pordenone, biarawan Katolik Roma dari Italia yang mengunjungi Jawa pada tahun 1321, menyebutkan bahwa istana Raja Jawa penuh dengan perhiasan emas, perak, dan permata. Daerah-daerah pelabuhan seperti Canggu, Surabaya, Gresik, Sedayu, dan Tuban menjadi pusat perdagangan karena menumpang barang dagangan berupa hasil bumi dari daerah pedalaman. Di bidang perdagangan, walaupun tidak semenonjol kerajaan Sriwijaya, banyak pedagang Majapahit berperan sebagai pedagang perantara. Menurut berita dari Cina, Majapahit telah memperdagangkan garam, beras, lada, intan, cengkeh, pala, kayu cendana, dan gading. Banyak pedagang Cina yang membeli barang-barang tersebut dari pedagang Majapahit. Majapahit selalu menjalankan politik bertetangga yang baik dengan kerajaan asing seperti kerajaan Cina, Ayodhya atau Siam, Champa, dan Kamboja. Hal itu terbukti sekitar tahun 1370 sampai 1381, Majapahit telah beberapa kali mengirim utusan persahabatan ke Cina. Hal itu diketahui dari berita kronik Cina dari dinasti Ming. Hubungan persahabatan yang dijalin dengan negara tetangga itu sangat penting, artinya bagi kerajaan Majapahit, khususnya dalam bidang perekonomian, pelayaran, dan perdagangan, karena wilayah kekuasaan Majapahit terdiri atas pulau dan daerah kepulauan, serta sebagai sumber barang dagangan yang sangat laku di pasaran pada saat itu. Barang dagangan yang dipasarkan antara lain beras, lada, gading, timah, besi, intan, ikan, cengkeh, pala, kapas, dan kayu cendana. Dalam dunia perdagangan, kerajaan Majapahit memegang dua peranan yang sangat penting, yaitu sebagai kerajaan produsen dan sebagai kerajaan perantara. Sebagai kerajaan Hindu terbesar di Nusantara, keamanan rakyat sangat terjamin, di mana hukum serta keadilan ditegakkan dengan tidak pandang bulu. Dalam kehidupan beragama, raja membentuk dewan khusus yaitu Dharma Daksha Kasayuan yang mengurus agama Siwa, Buddha, dan Dharma Yaksa Kasogatan yang mengurus agama Buddha. Keduanya dibantu oleh pejabat keagamaan yang disebut Dharma Upapati yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan. Banyaknya pejabat tersebut menunjukkan kompleksnya permasalahan agama yang harus diatur. Dengan adanya pejabat keagamaan tersebut, kehidupan keagamaan Majapahit berjalan dengan baik, bahkan tercipta toleransi. Hal ini seperti apa yang diceritakan oleh Mahuan tahun 1413 bahwa masyarakat Majapahit di samping beragama Hindu, Buddha juga ada yang beragama Islam. Semuanya hidup dengan rukun. Dari berita Mahuan tersebut dapat diketahui bahwa pengaruh Islam sudah ada di kerajaan Majapahit. Kehidupan sosial yang penuh
dengan toleransi juga dibuktikan melalui kitab Sota Soma yang ditulis oleh Empu Tantular, yang di dalamnya ditemukan kalimat Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Sang Rua. Dalam Nagara Kertagama Pupuh 85 diuraikan bahwa tiap bulan Caitra atau Maret sampai April atau bulan pertama setiap tahun, Raja Hayam Wuruk mengadakan pertemuan dengan para menteri, perwira, pembantu baginda, kepala daerah, kepala desa dari luar kota untuk membahas tanggung jawab pemerintahan di daerahnya masing-masing. Beberapa hasil karya semasa pemerintahan Raja Hayam Wuruk di antara yang lainnya adalah pemeliharaan tempat-tempat penyeberangan melintasi sungai-sungai Solo dan Brantas, perbaikan bendungan Kali Konto sebelah timur Kediri, memperindah candi untuk Tribuana Tunggadewi di Panggih, perbaikan dan perluasan tempat suci Palah atau di Penataran, penyempurnaan Candi Jabung dekat Keraksaan, membuat Candi Surawana dan Candi Tigawangi di dekat Kediri, membuat Candi Pari bercorak dari Campa di tahun 1371. Di zaman pemerintahan Prabu Hayam Wuruk yang menggantikan Tribuana Tunggadewi, Patih Gajah Mada terus mengembangkan penaklukan ke wilayah timur seperti Lo Gajah, Gurun, Sukun, Taliwung, Sapi, Gunung Api, Seram, Hutan Kadali, Sasak, Bantayan, Luwuk, Makassar, Buton, Manggai, Kunir, Galian, Salayar, Sumba, Muar atau Saparua, Solor, Bima, Wandan atau Banda, Ambon, Wanin, Seran, Timor, dan Dompo. Menurut KKW Nagara Kertagama Pupuh 8-15, daerah kekuasaan Majapahit meliputi hampir seluruh wilayah Indonesia modern, termasuk daerah-daerah Sumatera di bagian barat dan di bagian timur Maluku, serta sebagian Papua atau Wanin, dan beberapa negara Asia Tenggara. Namun demikian, batasan alam dan ekonomi menunjukkan bahwa daerah-daerah kekuasaan tersebut tampaklah tidak berada di bawah kekuasaan terpusat Majapahit, tetapi terhubungkan satu sama lain oleh perdagangan yang mungkin berupa monopoli oleh raja. Majapahit juga memiliki hubungan dengan Campa, Kamboja, Siam, Birma bagian selatan, dan Vietnam, dan bahkan mengirim duta-dutanya ke Cina. Daerah-daerah di luar Jawa yang dikuasai Majapahit pada zaman pemerintahan Raja Hayam Wuruk seperti dihuraikan dalam kitab Nagara Kertagama Pupuh 13 dan 14 antara lain di Sumatera, Jambi, Palembang, Darmasraya, Kandis, Kahwas, Siak, Rokan, Mandailing, Panai, Kampe, Haru, Tamiang, Parlak, Samudra, Lamuri, Barus, Batan, dan Lampung. Di Kalimantan, Kapuas, Katingan, Sampit, Kota Lingga, Kota Waringin, Sambas, Lawai, Kandangan, Singkawang, Tirem, Landa, Sedu, Barune, Sukadana, Seludung, Solot, Pasir, Barito, Sawaku, Tabalung, Tanjung Kutai, dan Malano. Di Semenanjung Tanah Melayu, Pahang, Langkasuka, Kalantan, Saiwang, Nagir, Paka, Muar, Dungun, Tomasik, Kelang, Kedah, dan Jerai. Sebelah timur Jawa, Bali, Badahulu, Logajah, Gurun, Sukun, Taliwung, Dompo, Sapi, Gunung Api, Seram, Hutan Kadali, Sasak, Bantayan, Luwuk, Makassar, Buton, Bangkawi, Kunir, Galian, Salayar, Sumba, Muar, Solor, Bima, Wandan, Ambon, Wanin, Seram, dan Timor.
Setelah menyimak data tersebut, Gajah Mada berhasil mewujudkan sumpahnya. Wilayah kekuasaan Majapahit hampir meliputi seluruh wilayah Nusantara. Bahkan semenanjung Malaya juga berhasil dikuasai Majapahit kecuali kerajaan Pajajaran Sunda yang belum dikuasainya. Gajah Mada, seorang patih dan bupati Majapahit dari tahun 1331 sampai 1364, memperluas kekuasaan kekaisaran ke pulau sekitarnya. Pada tahun 1377, yaitu beberapa tahun sesudah kematian Gajah Mada, Angkatan Laut Majapahit menduduki Palembang, menaklukkan daerah terakhir Kerajaan Sriwijaya. Beberapa peristiwa penting dalam masa pemerintahan Hayam Wuruk. Perang Bubat. Sumber yang bisa dijadikan rujukan mengenai adanya perang tersebut justru terdapat dalam Kidung Sunda dan Kidung Sundayana yang berasal dari Bali. Dalam kitab Pararaton dikisahkan peristiwa Perang Bubat terjadi pada tahun Saka 1257 atau 1357 Masehi di masa pemerintahan Hayam Wuruk. Ambisi Gajah Mada untuk menundukkan Nusantara mencapai hasilnya di masa ini dari mulai Tomasik, Tanjung Pura, Bali, Dompo, hingga Seram. Seluruh penguasanya menyatakan tunduk di bawah kekuasaan Majapahit. Tetapi dikala semua kerajaan yang letaknya relatif jauh sudah menyatakan tunduk, ada dua kerajaan yang sangat dekat, bahkan seperti di halaman rumah sendiri, belum menyatakan tunduk. Dua kerajaan tersebut adalah Sunda Galuh yang berpusat di Galuh, sekarang berada di sekitar Ciamis, dan Sunda Pakuan yang terletak lebih ke arah barat. Kerajaan Sunda Galuh saat itu dipimpin oleh seorang raja yang bernama Prabu Linggabuana. Di sebelah timur, wilayah Sunda Galuh berbatasan langsung dengan wilayah Majapahit di sepanjang Sungai Pamali. Sedangkan di sebelah barat, wilayah Sunda Galuh berbatasan langsung dengan wilayah Sunda Pakuan di sepanjang Sungai Citarum. Pandangan Gajah Mada untuk sesegera mungkin menyatukan kedua kerajaan Sunda tersebut ke dalam wilayah kekuasaan Majapahit bertentangan dengan pandangan kalangan istana. Baik itu Ibu Suri Tribuana Tunggadewi maupun Dyah Wiyat berpendapat bahwa kerajaan Sunda adalah kerabat sendiri, karena apabila dilihat dari silsilah keluarganya, salah satu leluhurnya berasal dari bangsawan Sunda. Sementara sikap Prabu Hayam Wuruk sendiri terlihat lebih mendukung kedua ibu suri tersebut daripada Gajah Mada. Pada akhirnya tibalah saatnya bagi Prabu Hayam Wuruk untuk mencari seseorang permaisuri yang akan mendampingi dirinya. Maka dikirimlah beberapa juru gambar untuk melukis putri-putri yang cantik dari kalangan kerajaan bawahan maupun kerajaan tetangga untuk kemudian diperlihatkan kepada Sang Prabu. Dengan harapan apabila ada salah satu gambar yang berkenan di hati Sang Prabu, maka tibalah saatnya bagi Sang Prabu untuk menjatuhkan pilihannya kepada putri yang beruntung tersebut. Sudah sekian banyak juru gambar yang kembali membawa lukisannya, namun Sang Prabu Hayam Wuruk masih belum berkenan menjatuhkan pilihannya. Sampai tibalah saatnya dikirim juru gambar ke kerajaan Sunda Galuh untuk menggambar putri Dyah Pitaloka Citra Resmi yang kabar kecantikannya sudah terkenal kemana-mana. Sementara itu Gajah Mada melihat adanya kesempatan untuk membawa kepentingannya sendiri ke dalam utusan juru gambar Majapahit ke Sunda Galuh. Kemudian Gajah Mada menyusupkan beberapa orang bawahannya, di antaranya adalah Gajah Enggon yang menjabat pimpinan utusan khusus, Mapanji Elam menjabat sebagai Sang Arya Raja Pakrama, Empu Kapasa menjabat sebagai Arya Suradiraja, Empu Menur menjabat sebagai Sang Arya Wangsa Prana, dan Empu Kapat menjabat sebagai Sang Arya Pati-Pati.
untuk pergi bersama-sama ke kerajaan Sunda Galuh menyampaikan maksud Gajah Mada agar kerajaan Sunda Galuh segera menyatakan tunduk di bawah kekuasaan Majapahit. Sekembalinya utusan tersebut, Prabu Hayam Wuruk ternyata berkenan dengan kecantikan Putri Dyah Pitaloka Citra Resmi dan berniat menjadikannya sebagai permaisuri. Konon ketertarikan Hayam Wuruk terhadap putri tersebut karena beredarnya lukisan sang putri di Majapahit yang dilukis secara diam-diam oleh seorang seniman pada masa itu bernama Sungging Prabangkara. Atas restu dari keluarga kerajaan, Hayam Wuruk mengirimkan surat kehormatan kepada Maharaja Linggabuana untuk meminang putri Sunda tersebut melalui perantara yang bernama Tuan Anepaken. Utusan sang raja tiba di kerajaan Sunda. Rombongan utusan kedua dipimpin oleh Patih Madu yang membawa berbagai macam keperluan untuk meminang putri tersebut, sekaligus membicarakan kapan dan di mana pesta perkawinan antara raja dan putri akan dilangsungkan. Setelah pinangan dari Prabu Hayam Wuruk diterima, akhirnya disepakati bersama bahwa Raja Linggabuana, permaisuri, dan beberapa bangsawan istana akan berangkat ke Majapahit untuk mengantarkan Putri Dyah Pitaloka sekaligus melangsungkan acara pesta perkawinan di ibu kota Majapahit. Maka pada hari yang telah ditentukan, berangkatlah Prabu Linggabuana beserta rombongan ke Majapahit. Tidak terlalu banyak pasukan yang mengiringi mereka, mengingat maksud dan tujuan sang Prabu ke Majapahit adalah untuk menikahkan putrinya Dyah Pitaloka. Perjalanan jauh mereka tempuh dari Galuh Ciamis menuju ke ibu kota Majapahit di Trowulan, Mojokerto. Ratusan rakyat menghantar sang putri beserta raja dan punggawa menuju pantai. Tapi tiba-tiba dilihatnya laut berwarna merah bagaikan darah. Ini diartikan tanda-tanda buruk bahwa diperkirakan putri raja ini tidak akan kembali lagi ke tanah airnya. Tanda ini tidak dihiraukan dengan tetap berprasangka baik kepada Raja Tanah Jawa yang akan menjadi menantunya. Catatan sejarah Pajajaran yang ditulis oleh Saleh Danasasmitra dan naskah Perang Bubat yang ditulis Yosef Iskandar menyebutkan bahwa niat pernikahan itu adalah untuk mempererat tali persaudaraan yang telah lama putus antara Majapahit dan Sunda. Raden Wijaya yang menjadi pendiri kerajaan Majapahit dianggap keturunan Sunda dari Dyah Lembutal dan suaminya yaitu Rakyan Jayadharma, Raja Kerajaan Sunda. Hal ini juga tercatat dalam Pustaka Raja-Raja Ibumi Nusantara Parwa II Sarga III. Dalam babat Tanah Jawi, Raden Wijaya disebut pula dengan nama Jaka Sesuruh dari Pajajaran. Upacara pernikahan akan dilangsungkan di Majapahit. Pihak Dewan Kerajaan Negeri Sunda sendiri sebenarnya keberatan, terutama mangkubuminya yaitu Hyang Bunisora Suradipati. Ini karena menurut adat yang berlaku di Nusantara pada saat itu, tidak lazim pihak pengantin perempuan datang kepada pihak pengantin laki-laki. Selain itu ada dugaan bahwa hal tersebut adalah jebakan diplomatik Majapahit yang saat itu sedang melebarkan kekuasaannya, di antaranya dengan cara menguasai kerajaan Dompu di Nusa Tenggara. Akan tetapi Prabu Linggabuana memutuskan untuk tetap berangkat ke Majapahit karena rasa persaudaraan yang sudah ada dari garis leluhur dua negara tersebut. Berangkatlah Prabu Linggabuana beserta rombongan Sunda ke Majapahit. 10 hari telah berlalu, akhirnya sampailah rombongan di Majapahit dan diterima oleh para pembesar Majapahit serta ditempatkan di Pesanggerahan Bubat. Setelah rombongan sampai di Pesanggerahan Bubat, datanglah utusan Gajah Mada yang menyampaikan maksud Gajah Mada agar Putri Dyah Pitaloka diserahkan ke kerajaan Majapahit sebagai persembahan tanda bahwa Sunda Galuh tunduk di bawah kekuasaan Majapahit. Prabu Linggabuana merasa harga dirinya diinjak-injak dengan kelakuan Gajah Mada tersebut. Akan tetapi sebagai seorang pemimpin yang arif, sang Prabu tidak bertindak gegabah.
untuk dengan serta-merta mengadakan perlawanan di tempat. Namun kearifan hati Sang Prabu tidak diikuti oleh segenap anak buahnya. Dalam situasi demikian, setiap orang yang berada dalam rombongan tersebut merasa marah dan dilecehkan. Dia mendesak Hayam Wuruk untuk menerima Dyah Pitaloka bukan sebagai pengantin, tetapi sebagai tanda takluk negeri Sunda dan mengakui superioritas Majapahit atas Sunda di Nusantara. Hayam Wuruk sendiri menurut Kidung Sundayana disebutkan bimbang atas permasalahan tersebut karena Gajah Mada adalah Mahapatih yang diandalkan Majapahit pada saat itu. Kemudian terjadi insiden perselisihan antara utusan Linggabuana dengan Gajah Mada. Perselisihan ini diakhiri dengan dimaki-makinya Gajah Mada oleh utusan negeri Sunda yang terkejut bahwa kedatangan mereka hanya untuk memberikan tanda takluk dan mengakui superioritas Majapahit, bukan karena undangan sebelumnya. Namun Gajah Mada tetap dalam posisi semula. Para pemimpin Sunda naik darah ketika mengetahui niat Gajah Mada tersebut. Larang Agung, Tuan Sohan, Tuan Gempong, Panji Melong, Orang Pangulu, Orang Saya, Rangga Kaweni, Orang Siring, Sutrajali, dan Jagat Saya melakukan perlawanan terhadap pasukan dari Majapahit. Belum lagi Hayam Wuruk memberikan putusannya, Gajah Mada sudah mengerahkan pasukannya yaitu pasukan Bayangkara ke Pesanggerahan Bubat dan mengancam Linggabuana untuk mengakui superioritas Majapahit. Demi mempertahankan kehormatan sebagai kesatria Sunda, Linggabuana menolak tekanan itu. Satu lesatan anak panah, entah terlepas dari busur siapa, melaju menerjang utusan Gajah Mada tersebut hingga ambruk. Suasana pun menjadi tidak terkendali. Perang pun tidak terelakkan lagi terjadi di lapangan Bubat. Rombongan pasukan Sunda Galuh yang tidak siap berperang terpaksa harus menghunus pedang dan merentangkan gendewa menghadapi pasukan Majapahit yang juga sebenarnya tidak siap untuk berperang. Terjadilah peperangan yang tidak seimbang antara Gajah Mada dengan pasukannya yang berjumlah besar di sebuah lapangan di ibu kota kerajaan yang menjadi lokasi perkemahan rombongan kerajaan tersebut melawan Linggabuana dengan pasukan pengawal kerajaan yang berjumlah kecil serta para pejabat dan menteri kerajaan yang ikut dalam kunjungan itu. Dalam pertempuran tersebut, Maharaja Linggabuana dan Tuan Usus gugur terlebih dahulu. Pasukan Sunda kemudian menyerang ke arah selatan. Pasukan Majapahit dibuat kocar-kacir oleh serangan tersebut. Serangan pasukan Sunda kemudian dapat dipatahkan oleh pasukan Majapahit di bawah pimpinan Arya Sentong, Patih Gowi, Patih Margalewis, Patih Tetek, dan Jaran Boyo. Para menteri Araman dan pasukan berkuda ganti menyerang tentara Pasundan. Serangan tersebut berhasil meluluh lantakkan pertahanan sehingga pasukan Pasundan menyingkir ke arah barat daya. Pasukan Pasundan akhirnya terkepung sehingga langsung berhadapan dengan pasukan pimpinan Gajah Mada. Setiap pasukan Pasundan yang menghadang kereta Gajah Mada berhasil disingkirkan satu persatu, sehingga peristiwa itu berakhir dengan gugurnya Prabu Linggabuana, para menteri, dan pejabat kerajaan Sunda. Dyah Pitaloka bunuh diri setelah ayahnya dan seluruh rombongannya gugur dalam pertempuran itu. Hayam Wuruk menyesalkan tindakan ini dan mengirimkan utusan dari Bali yang saat itu berada di Majapahit untuk menyaksikan pernikahan antara Hayam Wuruk dan Dyah Pitaloka untuk menyampaikan permohonan maaf kepada Mangkubumi Hyang Bunisora Soradipati yang menjadi pejabat sementara negeri Sunda, serta menyampaikan bahwa semua peristiwa ini akan dimuat dalam Kidung Sunda atau Kidung Sundayana di Bali dikenal sebagai Geguritan Sunda agar diambil hikmahnya. Dalam kitab Pararaton disebutkan bahwa setelah peristiwa itu Hayam Wuruk menyelenggarakan upacara besar untuk menghormati orang-orang Sunda yang tewas dalam peristiwa Perang Bubat.
Akibat peristiwa perang Bubat ini dikatakan dalam catatan tersebut bahwa hubungan Hayam Wuruk dengan Gajah Mada menjadi renggang. Gajah Mada sendiri tetap menjadi Mahapatih sampai wafat pada tahun 1364. Akibat peristiwa ini pula di kalangan kerabat negeri Sunda diberlakukan peraturan esti larangan ti kaluaran yang isinya diantaranya tidak boleh menikah dari luar lingkungan kerabat Sunda, atau sebagian lagi mengatakan tidak boleh menikah dengan pihak timur negeri Sunda atau Majapahit. Dalam negara Kertagama dikisahkan Hayam Wuruk sebagai Raja Majapahit melakukan ziarah ke makam leluhurnya yang berada di sekitar daerah Malang. Salah satunya di dekat makam Ken Arok. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun bukan pusat pemerintahan, namun Malang adalah kawasan yang disucikan karena merupakan tanah makam para leluhur yang dipuja sebagai dewa. Beberapa prasasti dan arca peninggalan Majapahit di kawasan puncak Gunung Semeru dan juga di Gunung Arjuna menunjukkan bahwa kawasan Gunung Bromo, Tengger, Semeru, serta Gunung Arjuna adalah tempat bersemayam para dewa dan hanya keturunan raja yang boleh menginjakkan kaki di wilayah tersebut. Bisa disimpulkan bahwa beberapa peninggalan tersebut merupakan rangkaian yang saling berhubungan walaupun terpisah oleh masa yang berbeda sepanjang 7 abad. Ketika Gajah Mada wafat pada tahun 1364 Masehi, Raja Hayam Wuruk kehilangan pegangan dan orang yang sangat diandalkan di dalam memerintah kerajaan. Wafatnya Gajah Mada dapat dikatakan sebagai detik-detik awal dari keruntuhan kerajaan Majapahit. Prabu Hayam Wuruk kemudian memanggil para anggota Dewan Pertimbangan Agung yang terdiri dari keluarga raja, Bre Kahuripan, Bre Daha, Bre Lasem, Bre Wengker, Raja Metahun, dan Bre Pajang. Dalam rapat tersebut tidak dapat dikemukakan seseorang yang pantas untuk menggantikan kedudukan Gajah Mada sebagai Patih Amangkubumi. Rapat akhirnya memutuskan bahwa Gajah Mada tidak akan tergantikan. Untuk mengisi lowongnya posisi Patih Amangkubumi, Prabu Hayam Wuruk kemudian memilih 6 Mahamantri Agung untuk selanjutnya membantunya dalam menyelenggarakan segala urusan negara. Yang pertama, Empu Tandi terpilih sebagai Werda Mantri. Yang kedua, Empu Nala dipilih sebagai Tumenggung Mancanegara. Yang ketiga, Sri Nata Kertawardana dan Wikramawardana dipilih sebagai Drama Yaksa dan Ketua Mahkamah Agung. Keempat, Patih Dami dipilih sebagai Yuwa Mantri atau Menteri Muda, yaitu sebagai Kepala Rumah Tangga Keraton. Kelima, Empu Singa terpilih sebagai Sekretaris Negara, bertugas sebagai penyalur segala perintah Baginda. Yang mana pekerjaan ini semua dulunya dilaksanakan oleh Patih Gajah Mada seorang diri sebagai pejabat di bawah Prabu Hayam Wuruk. Dengan demikian, betapa pentingnya kedudukan Patih Gajah Mada dalam pemerintahan Majapahit. Jabatan Patih Amangkubumi tidak terisi selama 3 tahun sebelum akhirnya Gajah Enggon ditunjuk Hayam Wuruk mengisi jabatan itu. Tetapi sayangnya tidak banyak informasi tentang Gajah Enggon di dalam prasasti ataupun naskah-naskah masa Majapahit yang dapat mengungkap sepak terjangnya. Demikianlah setelah Patih Amangkubumi Gajah Mada meninggal pada tahun 1364 Masehi, Majapahit mengalami kemunduran. Kegemilangan kerajaan Majapahit yang gilang gemilang adalah sejarah kehidupan Patih Gajah Mada.
Keadaan kerajaan Majapahit seakan-akan semakin bertambah suram sehubungan dengan wafatnya Tribhuwana Tunggadewi, ibunda dari Raja Hayam Wuruk pada tahun 1379 Masehi. Kerajaan Majapahit juga semakin kehilangan pembantu-pembantu yang cakap. Kemunduran kerajaan Majapahit semakin jelas setelah wafatnya Raja Hayam Wuruk pada tahun 1389 Masehi. Upacara Sraddha. Upacara Sraddha dilaksanakan oleh Prabu Hayam Wuruk pada tahun 1254 untuk memperingati wafatnya Sri Rajapatni Gayatri atas perintah Ratu Tribhuwana Wijaya Tunggadewi. Dalam Nagara Kertagama diuraikan dalam pupuh 63 sampai dengan 67. Upacara ini disebut Sraddha yang dilaksanakan dengan dharma yang harinya pun telah dihitung sejak meninggal 3 hari, 7 hari, dan seterusnya sampai 1000 hari dan 3000 hari. Hal ini sampai sekarang di Jawa masih berjalan yang disebut dengan istilah srodo, seradangan yang pada akhirnya disebut nyadran. Memperhatikan perkembangan agama Hindu yang mewarnai kebudayaan serta seni sastra di Indonesia, di mana raja-rajanya sebagai pemimpin memperlakukan sama terhadap dua agama yang ada, yakni Siwa dan Buddha. Jelas merupakan pengejawantahan toleransi beragama atau kerukunan antar umat yang dianut oleh rakyatnya dan berjalan sangat baik. Ini jelas merupakan nilai-nilai luhur yang diwariskan kepada umat beragama yang ada pada saat sekarang. Nilai-nilai luhur ini bukan hanya mewarnai pada waktu lampau saja, tetapi pada masa kini pun masih tetap merupakan nilai-nilai positif bagi pewaris-pewarisnya, khususnya umat yang meyakini agama Hindu yang tertuang dalam ajaran agama dengan pancasradanya. Sebagai Patih Amengkubumi, Gajah Mada menyampaikan pesan kepada para menteri dan punggawa untuk turut menyumbang dalam upacara Sraddha tersebut. Pada hari pertama, upacara tersebut dimulai dengan pemujaan Buddha. Upacara ini dibantu oleh pendeta Stapaka dengan dibantu empu dari Paruh. Semua pendeta berdiri dalam lingkaran untuk menyaksikan pemujaan Buddha oleh Sang Prabu. Kemudian menyusul doa untuk memanggil jiwa Rajapatni dari Buddhaloka yang ditampung dalam arca bunga. Pada malam berikutnya dilanjutkan pemujaan terhadap arca bunga yang telah terisi jiwa Rajapatni. Pemujaan dipimpin oleh pendeta dengan semati dan puji-pujian. Paginya arca bunga dibawa keluar disambut dengan bunyi tambur dan genderang. Arca bunga kemudian didudukkan di singgasana setinggi orang berdiri. Pemujaan dimulai dengan semua pendeta Buddha, kemudian dilanjutkan dengan raja, permaisurinya, dan putra-putranya serta anggota keluarga lainnya. Pada hari ke-7 dipentaskan tari-tarian dan kesenian lainnya dari berbagai wilayah kerajaan Majapahit. Upacara Sraddha akhirnya ditutup pada hari ke-8. Pagi-pagi pendeta Buddha berkumpul untuk melakukan pemujaan dengan lagu-lagu pujaan yang diciptakan khusus untuk Rajapatni yang telah berpulang ke Buddhaloka. Arca Buddha kemudian diturunkan dari singgasana dengan upacara. Semua sajian kemudian dibagikan habis ke semua undangan. Demikianlah upacara Sraddha telah selesai dan dilanjutkan dengan perbaikan makam Rajapatni di Kamal Pandak. Hayam Wuruk wafat pada tahun 1369 yang diperkirakan dimuliakan di Tayung, yang digantikan oleh keponakannya Wikramawardhana, suami dari anak perempuannya Kusumawardhani. Sedangkan anak Hayam Wuruk dari istri bukan permaisuri atau istri selir, yaitu Bri Wirabumi, diberi pemerintahan di ujung Jawa Timur. Sepeninggal Mahapatih Gajah Mada dan Hayam Wuruk,
Kerajaan pemersatu Nusantara, Kerajaan Majapahit, pecah menjadi Kedaton Wetan dan Kedaton Kulon akibat sengketa keluarga yang saling berebut kekuasaan. Pertengkaran keluarga terjadi, kelompok-kelompok pendukung dibentuk untuk saling menggalang kekuatan, bersengketa untuk merebut posisi kunci kekuasaan. Bau permusuhan dan saling curiga-mencurigai menebar di mana-mana di seluruh wilayah Majapahit, negeri yang tak terurus. Demikianlah sedikit cerita tentang kehidupan Raja Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada. Apabila ada kesalahan dalam penyebutan nama, gelar, tahun maupun perbedaan versi, saya haturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam Rahayu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.